Pertemuan PKSN yang kedua. Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan kembali menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan mendalami Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dalam perikop ini, kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman, ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara,
kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mendalami firman Tuhan ini, kita dibantu dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah anak manusia itu? Dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Dalam Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan, Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan anak manusia itu adalah raja yang kekal. Anak manusia yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel itu adalah Yesus. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Walaupun dia berkuasa atas kerajaan surga, anak manusia itu hadir di dalam diri orang-orang yang menderita. Karena itu, kebaikan yang dilakukan terhadap orang miskin dan menderita itu dilakukan bagi dia. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukannya pada akhir zaman dan apa yang menjadi dasar penghakimannya? Pada akhir zaman, Kristus anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Karena bersemayam di atas tahta, dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang raja. Pada waktu itu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia untuk diadili. Walaupun disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini dilakukan kepada setiap orang, bukan kepada setiap bangsa. Dengan kata lain, semua orang dari segala bangsa akan dibawa di hadapan anak manusia, dan setiap orang akan dihakimi. Dalam pengadilan itu, anak manusia akan memisahkan seorang daripada yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dasar yang digunakan oleh anak manusia untuk menghakimi adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita,
yaitu yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Mereka adalah saudara dari Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga itu. Sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan terhadap Dia. Kemudian kita menginjak pertanyaan yang ketiga. Siapa yang diumpamakan dengan domba dan kambing? Apa yang mereka lakukan? Domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan, yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok yang pertama, memberi makan orang yang lapar, dan memberi minum orang yang haus. 2 perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makan dan minum akan menjadi lemah badannya. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit dan bila berkepanjangan orang dapat kehilangan nyawa. Kemudian kelompok kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Tempat untuk berteduh dan pakaian membantu orang untuk bertahan dalam cuaca, apalagi di malam hari atau pada musim dingin. Kemudian kelompok ketiga, melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang dipenjara. Kehadiran dan perhatian kepada kelompok ketiga ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka dan meringankan penderitaan yang mereka alami. Kambing melambangkan orang terkutuk yang tidak pernah memperhatikan apalagi mengasihi Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Mereka tidak memberinya makan ketika ia lapar, tidak memberinya minum ketika ia haus, tidak memberinya tumpangan ketika ia seorang asing, tidak memberinya pakaian ketika ia telanjang, tidak melawatnya ketika ia sakit, dan tidak mengunjunginya ketika ia di dalam penjara. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Anak Manusia terhadap mereka yang di kanan dan sebelah kiri? Anak Manusia menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa-Ku. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Demikianlah orang benar itu akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yang juga disebut sebagai kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang dilambangkan dengan kambing yang ditempatkan di sebelah kirinya itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal itu sebenarnya tidak disediakan bagi manusia, melainkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia telah membawa mereka ke tempat itu. Setelah mendalami sabda Tuhan, kemudian kita lihat inti pesannya itu adalah apa di dalam pertemuan BKSN yang kedua ini. Yang pertama adalah kabar baik untuk manusia. Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Sekalipun ia adalah Raja atas surga, Tuhan Yesus dekat dengan manusia di dunia ini karena ia hadir
dalam diri orang-orang yang menderita. Kemudian inti pesan yang kedua adalah identitas kita. Kita, para pengikut Kristus, adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Kalau Yesus adalah raja kerajaan surga, kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan setia untuk melayaninya. Kemudian inti pesan yang ketiga adalah cara hidup kita. Karena kita adalah hamba-hamba dari Raja Kerajaan Surga, kita senantiasa melayaninya. Bagaimana kita melakukan hal ini? Selama menjalani kehidupan di dunia ini, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama yang menderita. Karena apapun yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan bagi Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan sebagai hamba-hamba Kristus, Raja surga. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan untuk melihat kembali selama ini apa yang menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya yang mengalami penderitaan. Setelah mengikuti BKSN yang kedua ini, seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk lebih melayani sesama. Karena kita ingat identitas kita. Kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa siap untuk melayaninya. Demikian pertemuan BKSN yang kedua ini. Semoga kita bisa lebih peka melihat Tuhan yang hadir di dalam diri orang-orang yang menderita, yang bisa kita temui di sekitar kita. Dan kita pun juga bisa membantu mereka karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam diri orang-orang yang menderita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.